Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu BUMDes. Yang kedua, tujuan pembukuan dalam BUMDes. Yang ketiga, pentingnya akuntansi untuk BUMDes. Dan yang terakhir, keempat, ada contoh gambaran pembukuan BUMDes pada sektor pariwisata. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Debbie Olivia, yang kedua ada Andini Nabila Firdaus, dan yang ketiga ada Salsa Nabila. Yang pertama, apa itu BUMDes? Badan Usaha Milik Desa adalah usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintahan desa dan sudah berbadan hukum. BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya, dalam hal penyusunan laporan keuangannya, maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau sering disebut dengan SAK etap. Yang kedua, tujuan pembukuan dalam BUMDes. Tujuan pembukaan dalam BUMDes ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omset penjualan, laba atau rugi, maupun struktur permodalan. Yang kedua, untuk mengetahui kemungkinan apabila terjadi kerugian sehingga bisa menghindari terjadinya kebangkrutan. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi persediaan barang atau jasa setiap saat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes sehingga dapat dievaluasi kinerja keuangannya. Elemen yang ada pada pembukuan BUMDes. Dalam SAK etap tentang penyajian laporan keuangan lengkap suatu entitas itu terdiri dari yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, pentingnya akuntansi untuk BUMDes. Yang pertama, untuk menyediakan informasi keuangan, dan yang kedua, sebagai alat identifikasi data untuk pengambilan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi kepada pemakai laporan, dan yang terakhir keempat, sebagai alat pengendali keuangan. Selanjutnya ada contoh pembukuan BUMDes pada sektor pariwisata. Contoh jurnal pada BUMDes sektor pariwisata. Di sini pada tanggal 25 bulan 7 tahun 2020 ada beberapa jurnal yang diinput. Yang pertama, untuk jurnal pertama, modal desa pada tabungan rupiah sebesar 50 juta, tabungan rupiah pada kas sebesar 40 juta, modal masyarakat pada kas sebesar 30 juta, modal investor pada kas 20 juta. Untuk input jurnal yang kedua, ada harta tetap bangunan pada kas, harta tetap kolam pada kas rupiah, harta tetap pemancingan pada kas rupiah. Untuk jurnal yang ketiga, pendapatan tiket pada kas rupiah, pendapatan warung dan kios pada kas rupiah, pendapatan permainan kas pada rupiah, pendapatan kolam renang pada kas rupiah, harta tetap pemancingan pada kas rupiah, dan pendapatan spot selfie pada kas rupiah. Ini lanjutan dari input jurnal yang ketiga tadi sampai jurnal input yang ketujuh. Totalnya balance sebesar 191.700.000. Lalu bentuk laporan laba rugi pada BUMDes sektor pariwisata. Di
Di sini laporan laba rugi pada tanggal 25 bulan 7 tahun 2020, pendapatan digolongkan menjadi 1, yaitu pendapatan tiket, pendapatan warung dan kios, pendapatan permainan, pendapatan kolam renang, dan pendapatan spot selfie. Lalu biaya usahanya digabungkan menjadi 1 juga, biaya perawatan, biaya administrasi, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya telekomunikasi. Untuk biaya SDM-nya ada gaji pokok dan intensif gaji, dan biaya lain-lainnya ada biaya rapat. Total semuanya sebesar 9.200.000 dan menghasilkan laba 9.800.000. Selanjutnya untuk contoh bentuk neraca BUMDes pada sektor pariwisata. Di sini ada harta lancar, piutang usaha, harta tetap, kewajiban untuk utang usaha. Untuk saldonya langsung menjadi 110.800. Bentuk laporan perincian pendapatan dan pengeluaran dalam 1 tahun. Di sini sudah dijelaskan untuk rincian pengeluaran tahunan pada tanggal 25 bulan 7 tahun 2020, pendapatan usahanya sebesar pada bulan Juni sampai Juli sebesar 0,19 ribu. Dan untuk biayanya sebesar 4.200. Untuk biaya SDM sebesar 4.000 dan untuk biaya lain-lain sebesar 9.200. Selanjutnya contoh bentuk laporan perincian transaksi seluruhnya. Di sini untuk transaksi seluruhnya, untuk menghitung transaksi pada 1 tahun ini di jurnal, dijumlahkan pada jurnal input pertama sampai input ke-7, lalu digabungkan menjadi 1, mendapatkan hasil sebesar Rp82.300.000. Lalu ada contoh transaksi lainnya. Pertama, tanggal 30 Desember 2014, BUMDes Langkitin menerima angsuran pinjaman senilai 340.000. Penyelesaiannya pada tanggal 30 Desember, kas pada piutang sebesar 340.000. Lalu contoh yang kedua, tanggal 30 Desember 2014, BUMDes Langkitin memberikan pinjaman senilai 500.000. Untuk penyelesaiannya piutang usaha pada kas sebesar 500.000. Untuk yang ketiga, tanggal 30 Desember 2014, BUMDes Langkitin membayar intensif untuk direktur senilai 650.000. Untuk penyelesaiannya biaya gaji pada kas sebesar 650.000. Sekian presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.